Ini ada anak yang dikatakan hiperaktif ya, cenderung bermasalah pada fokusnya misalkan ya. Nah, perbedaan kemampuan fokus seperti apa sih yang tampak jelas untuk menjadi penanda bahwa anak tersebut memang hiperaktif gitu loh. Oke. Yang menjadi tanda bahwa anak itu hiperaktif ini kan tadi Mas bilang terkait fokusnya ya. Memang biasanya tadi ketika dipanggil dia tuh seolah-olah seperti tidak dengar gitu ya. Jadi biasanya ketika dipanggil namanya dia asik aja berlari ke sana kemari. Jadi saya mau sedikit cerita. Ada pasien saya ya, banyak sebenarnya, tapi saya mau cerita satu yang paling berkesan menurut saya. Jadi ketika dia baru masuk ke ruangan saya gitu ya, kan saya sempat wawancara juga nih sama orang tuanya. Anggap saja namanya Rido tadi saya bilang ya, anggap saja namanya Rido. Jadi ketika dipanggil namanya, halo Rido, dia baru masuk nih ke ruangan gitu kan. Halo Rido, kamu apa kabar hari ini? Dia udah langsung yang ke sana kemari, terus nggak tentu arah. Jadi dia nggak mendengarkan saya bicara, tapi dia malah ke sudut ruangan, lalu dia ke mana ya, buka-buka lemari. Kemudian yang paling berkesan bagi saya, jadi ketika orang tuanya manggil juga orang tuanya tuh nggak digubris, terus dia buka galon, ya mas, galon di apa, ruangan saya ada galon gitu kan, itu air dibiarkan mengalir gitu di galon gitu. Nah itu yang benar-benar membuat dia terlihat bahwa anak ini tuh melakukan segala sesuatu itu. Maaf sebentar, maaf ya mas, anaknya nggak mau ditinggal sama neneknya. Oke. Maaf tadi sampai mana ya? Oh ya, jadi ketika dia dipanggil sama orang tuanya pun dia tuh nggak noleh, nggak nyahut, bahkan dia tetap melakukan semua aktivitas yang itu tidak terarah gitu. Jadi dia buka dispenser, dia buka, jadi air tumpah gitu kan. Terus dia ke wastafel, dia hidupkan air, dia tutup, dia hidupkan, dia tutup. Jadi nggak ada arahnya, nggak ada tujuannya. Kalau kita kan ke wastafel mau cuci tangan gitu ya, tapi kalau dia enggak, dia cuma sekedar buka tutup, sama kayak dispenser juga gitu, dibuka ditutup kayak gitu terus. Nah itu nggak fokus. Terus kemudian juga ketika berbicara dengan anak-anak hyperaktif ini yang misalnya mengarahnya ke ADHD gitu ya, itu biasanya mereka nggak fokus sama apa yang kita bicarakan. Jadi kadang kalau kita baru ngomong, misalnya nih kita tanya, tadi di sekolah ngapain aja misalnya, belum selesai pertanyaan kita dia udah jawab, bahkan jawabannya pun terkadang itu tidak sesuai dengan yang kita tanyakan. Jadi kadang dia, mama tadi aku di sekolah tuh masa guruku apa misalnya gitu, atau misalnya mama besok kita beli mainan A ya, besok kita beli mainan B ya. Mama lagi tanya kamu di sekolah tadi ngapain aja gitu. Tapi dia nggak menjawab itu, bahkan dia menyela pertanyaan kita gitu ya. Bahkan mungkin dia balik bertanya sama kita, mama tadi di rumah ngapain aja, kayak gitu. Jadi itu tidak fokus di situ. Kemudian dia gagal untuk memberikan fokus pada hal-hal yang detail gitu ya. Jadi ketika misalnya diberi soal-soal melihat gambar, apa perbedaan dari gambar A dengan gambar B. Nah, dia tidak bisa menemukan perbedaan itu. Biasanya seperti itu. Terus kemudian juga pada tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Atau misalnya juga ketika gurunya menerangkan di depan kelas, mungkin ada beberapa anak ADHD itu yang dia malah muter aja di kelasnya gitu ya. Entah dia gangguin temennya, atau misalnya dia hanya sekedar gelisah gitu ya di tempat duduk, terus jauh temennya gitu kan, terus dorong temennya yang di depan, atau goyang-goyangin kursi temennya. Nah itu ciri khas tidak fokusnya mereka ketika di sekolah. Baik.